Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi. Muslim berdoa bagai raja wali, dan melayang tinggi di dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dan sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Siang sore hari ini Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu. Seberapa kami yang ada Bapa, kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang selalu nyata di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih Bapa buat kemurahan-Mu. Sore hari ini kami sudah berkumpul di tempat ini. Satu kerinduan kami Tuhan, kami rindu mau beribadah kepada Tuhan. Kami rindu mau Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu kuasai segenap hati dan pikiran kami, biar kami boleh tetap bawa kepada Tuhan hal-hal yang baik positif dari tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami percaya firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami, firman Tuhan yang senantiasa mengarahkan seluruh kehidupan kami, sehingga apapun yang kami alami di tengah-tengah dunia ini Bapa, kami percaya Engkaulah jawaban yang pasti dan benar dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami sangat merindukan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, materaikan segala firman-Mu yang akan kami dengar di tanah hati kami yang baik, membawa kami lebih dalam kepada Tuhan, membenarkan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa mengatur setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu, agar apa yang dia sampaikan itu benar-benar isi hati Tuhan. Dan kami boleh rasakan kekuatan baru demi kekuatan baru menyelimuti kehidupan kami satu persatu. Engkau kenal hati kami sore hari ini Tuhan, apa yang terkandung di dalam hati kami, bahkan sampai ke dasar hati kami Tuhan tahu. Oleh sebab itu Bapa, semua kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, agar tatkala kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, hati kami boleh diubahkan selalu jadi baru di hadapan Tuhan.
kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mau coba-coba mengganggu jalannya ibadah kami sore hari ini. Kami mau bersatu hati Tuhan, kami mau panggil namamu yang berkuasa. Kami tolak, tengking, usir, hancurkan siasat kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan pengacau keluar dari tempat ini. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, Dikam terulain siribitrai visai junaim. Suci kuduskan juga kehidupan kami Bapa. Ampuni kami dari salah dosa kelemahan kami. Bersihkanlah seluruh kehidupan kami dari hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Kami akan mulaikan acara ibadah kami sore hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita buka firman Tuhan pada saat siang sore hari ini, yang saya ambil di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-12. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-12. Saya bacakan dalam salinan lama. Surat kepada sidang jemaat Pergamus, nasihat jangan mengikut dunia. Suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Pergamus seperti yang demikian. Inilah sabda daripada Dia yang berpedang tajam bermata dua. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan suatu ungkapan firman Allah kepada Rasul Yohanes yang dia boleh terima secara langsung, diajarkan secara langsung oleh Tuhan lewat pewahyuan, lewat karunia-karunia roh. Dia mendapatkan ini di Pulau Patmos ketika Rasul Yohanes mengalami suatu pengasingan ya. Dia diasingkan, dia dibuang di Pulau Patmos di masa pemerintahan Kaisar Domitian. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi perjalanan Rasul Yohanes ini bisa dikatakan suatu perjalanan iman yang tidak main-main. Perjalanan iman yang begitu berat, begitu banyak pergumulan. Tetapi di mata Tuhan justru Rasul Yohanes ini adalah seorang rasul yang taat dan setia dan sangat mengasihi Kristus di dalam hidupnya. Sehingga tidak heran Rasul Yohanes juga sebagai salah seorang rasul yang dipilih sejak awal menjadi murid Tuhan dan dikaruniakan wahyu ya. Wahyu firman Allah lewat kitab Wahyu ini, di mana dalam kitab Wahyu ini juga ternyata mengandung suatu rahasia keadaan di akhir zaman. Ini merupakan suatu tugas yang berat bagi Rasul Yohanes karena dia juga harus menyampaikan, di mana apa yang dia sampaikan itu tidak semua kitab Wahyu ini isinya dia mengerti. Karena memang kitab Wahyu ini sebenarnya dibukakan nanti pada masanya, yaitu di penghujung akhir zaman. Tetapi apa yang dia sudah tuliskan, apa yang dia terima, itu tetap dia harus sampaikan. Itu juga gambaran bagi sidang jemaat, anak-anak Tuhan, terlebih hamba-hamba Tuhan. Jikalau sudah menerima suatu wahyu firman dalam tanda kutip, pengertian firman yang sudah begitu banyak, maka ya kita harus pertanggungjawabkan itu lewat kesaksian. Apalagi kalau kita sudah mengerti firman dan kita mengalaminya, itu pasti akan sangat mudah kita menyimpulkan, membuat suatu kesaksian yang sangat indah, yang sangat berkaitan, dan orang pasti dikuatkan juga. Karena kita sudah mengerti firman, kita juga sudah mengalaminya. Karena di dalam pengalaman hidup kita, disitulah waktu di mana firman itu diuji, ya, diuji. Apakah kita mau terus
melewati tantangan, cobaan, proses kehidupan dengan akal kepikiran kita, dengan kekuatan kita sendiri, atau kita mau percaya oleh iman kita, kita jalani, kita lewati itu lewat kebenaran firman Tuhan. Itu merupakan suatu ujian bagi kita, apakah kita memiliki prinsip di dalam iman percaya kepada Kristus. Ya, sebagai orang Kristen seharusnya prinsip kita itu tidak akan berubah, ya. Apapun keadaannya, kita yakin di dalam firman Tuhan, di dalam kita melakukan kebenaran, menghadapi setiap tantangan, pasti ada kemenangan, ya. Pasti ada kemenangan. Karena itu juga merupakan janji Tuhan. Bagi setiap orang yang siap mengikuti Tuhan, seharusnya dia orang yang bisa dikatakan layak menjadi murid Tuhan. Kalau orang yang layak menjadi murid Tuhan, sepatutnya dia juga akan senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhannya, kehendak Yesus Kristus. Dan itu yang membuat mereka akan mengalami suatu kemerdekaan. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-31 dan 32. Minta tolong salah seorang membacakannya. Yohanes 8 ayat 31. Ya. Lalu kata Yesus kepada orang Yahudi yang percaya akan Dia, "Jikalau kamu ini berpegang teguh pada perkataanku, barulah dengan sesungguhnya kamu menjadi muridku." Ya. 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah akan memerdekakan kamu. Ya. Ini suatu perkataan Tuhan yang kita harus pegang teguh. Jadi jikalau dalam hal keselamatan saja, itu merupakan suatu kemerdekaan bagi kita, ya. Itu kemerdekaan, ya. Paulus mengungkapkan kepada jemaat Korintus bahwa ketika kita berpihak, ya, itu kepada jemaat Roma, ketika Yesus Kristus Tuhan Allah kita berpihak kepada kita, siapa yang menjadi lawan kita? Siapa musuh kita? Harusnya bisa kita kalahkan. Nah, di dalam jemaat Korintus, justru kemenangan kita di dalam iman percaya kepada Kristus, maut itu sudah dikalahkan, sehingga tidak ada kematian lagi, tidak ada kebinasaan dalam kekekalan, yang ada kehidupan. Itu merupakan suatu kemerdekaan. Nah, terlebih-lebih perkara selama kita hidup di dalam dunia ini, pasti Tuhan akan memberikan kemerdekaan. Kemerdekaan yang Tuhan janjikan bukan kemerdekaan yang hanya di satu sisi saja, tidak. Tapi kemerdekaan di segala sisi. Karena Dia adalah Tuhan Allah kita yang menciptakan alam semesta. Ketika Dia berbicara, ketika Dia menciptakan segala sesuatu, itu pasti semuanya itu bersangkut paut, ya. Ketika Dia berjanji akan memberkati, ya tentu misalkan Tuhan memberkati kehidupan jemaat, ya, kehidupan Ibu Gembala Cimanggis. Pasti apa yang Tuhan berikan, ya, Tuhan berkati itu akan memberi dampak bagi orang-orang sekitarnya juga. Itu luar biasanya berkat Tuhan. Nah, kalau kita sebagai orang percaya mau menjadi murid Tuhan, kita mengikuti Dia, kita mau taat akan kehendak Tuhan, kita mau melakukannya, maka oleh kebenaran itu yang akan membawa kita untuk melihat kemenangan dalam segala pergumulan kita, di dalam segala persoalan kita, tantangan, cobaan dalam keluarga, apapun itu yang menjadi permasalahan dalam keluarga, apapun itu yang menjadi permasalahan dalam pekerjaan, usaha, bisnis, apapun itu yang menjadi permasalahan kita di dalam pelayanan. Kalau kita percaya kita adalah murid Tuhan, kita yakin bahwa hidup kita pasti akan dimerdekakan. Hanya saja perhatikan, kalau Tuhan yang memberikan jaminan itu, berarti segala sesuatu dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Seringkali kita salah di situ, ya. Sistemnya yang kita pakai sistem kita, ya. Tapi kemenangan itu maunya kemenangan daripada Tuhan. Ya, tidak seperti itu. Harusnya kalau kemenangan itu yang dijanjikan Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan, tentu cara untuk memperoleh kemenangan itu juga tentu dengan cara Tuhan. Makanya kenapa kita diajarkan selalu bagaimana untuk taat kepada Tuhan, ya, untuk mengasihi Tuhan dengan sebulat-bulat hati, ya, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Ya, Tuhan mau ketika kita percaya dengan bersungguh-sungguh, dengan sebulat-bulat hati. Ya.
supaya kita bisa melihat bagaimana kemenangan yang Tuhan berikan. Nah, begitu juga kepada jemaat di Pergamus ini. Jemaat di Pergamus ini, saudara, jemaat yang jemaat yang didatangi oleh Tuhan lewat firman-Nya, di mana Tuhan di situ mengingatkan kembali di ayat 12 bahwa akulah sabda daripada Dia yang berpedang tajam bermata dua. Nah, ini sebenarnya mengungkapkan suatu kuasa dari firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu begitu tajam. Jadi kalau secara logika kita harus berpikir, oh jangan main-main nih. Firman Tuhan ini tajam seperti pedang bermata dua. Ini dikuatkan oleh tulisan Paulus kepada jemaat Ibrani. Orang-orang yang ada di Ibrani, di dalam Ibrani 4 ayat 12. Karena firman Allah itu hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, dan makan dalam sehingga menceraikan nyawa dan roh, serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati. Ya, jadi luar biasa ya. Di sini diingatkan bahwa firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua, berkuasa, begitu kuat. Jadi kita juga harus waspada ya. Kita yang hidup oleh firman, jangan sampai kita justru menjadi orang yang memberontak terhadap firman Tuhan. Tuhan tidak suka. Maka pedang yang tajam itu akan menghampiri kita, akan mengenai kehidupan kita. Dan kalau pedang Tuhan yang mengenai kehidupan kita, habislah kita ya. Seperti yang digambarkan, ada yang ditebang ya, ada yang ditebang, ada yang dikerat ya, ada yang dikutuk. Itu seperti suatu rahasia ya, mengenai bagaimana gereja yang hidup ya, yang berasal dari pokok yang utama yaitu Yesus Kristus. Kita kalau tidak sebagai ranting yang tidak dapat mengeluarkan buah, maka kita akan dipotong, kita akan dikerat ya, kita akan dibersihkan. Tetapi sebagai umat Tuhan yang percaya, kita harus bertanggung jawab. Justru ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memegang firman-Nya, maka kita justru yang dipercayakan untuk memegang pedang firman Tuhan itu. Kita yang akan senantiasa membentuk pribadi, jiwa-jiwa di sekitar kita. Lewat kesaksian, lewat firman Tuhan yang kita sampaikan. Kita bisa memberikan kekuatan, kita bisa memberikan penghiburan bagi mereka yang sedang lemah, menghadapi tantangan yang tidak berdaya. Dengan kuasa firman, itu akan membuktikan bahwa firman itu akan berkuasa yang dapat menolong kehidupan mereka. Yang penting, kita pun juga yang menyampaikan firman Tuhan, jangan sampai kita justru menjauh daripada kehidupan sesuai firman Tuhan. Nah, makanya kalau kita perhatikan juga di dalam Wahyu 19 ya, Wahyu 19 ayat yang ke-15 dan 16. Ayat 15. Dan daripada mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam, ya, supaya dengan dia itu ia boleh memarang segala orang kafir. Maka ia pun akan memerintah mereka itu dengan tongkat besi, dan ialah yang mengiring-iringkan anggur, yaitu kehangatan murka Allah yang Maha Kuasa. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi pedang firman Allah itu tajam, itu mempunyai dua fungsi. Dia yang pertama untuk memberikan keselamatan. Tetapi yang kedua, yang pertama memberikan keselamatan, memberikan kemenangan. Ya. Yang kedua adalah akan memarangkan orang-orang yang fasik di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Ya. Orang-orang yang kafir kalau dalam salinan lama. Jadi kita harus berhati-hati. Ya. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa kena oleh pedang firman Tuhan itu. Namun kalau kita kembali lagi di dalam Wahyu 2 tadi mengenai jemaat Pergamus, saudara. Jemaat Pergamus ini kalau di dalam salinan lama dia lebih lebih spesifik ya di judul perikopnya.
Surat kepada sidang jemaat Pergamus. Nasihat jangan mengikut dunia. Kalau judul perikop di terjemahan baru nggak ada ya, cuma buat sidang jemaat Pergamus saja. Ya, kepada jemaat di Pergamus. Dan memang betul, saudara. Kalau kita membaca di dalam ayat selanjutnya, ayat 13, di situ ada suatu nama yang disebutkan, Antipas. Coba kita baca itu. Wahyu 2 ayat yang ke-13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Ya, saudara, jadi Antipas ini dikenal sebagai seorang pahlawan iman, ya. Saksi yang setiawan, saksi yang berani mati dan tidak menyangkal Tuhan. Itu juga dimiliki daripada jemaat di Pergamus. Tapi sesuatu terjadi di jemaat Pergamus ini. Kenapa orang pahlawan iman ini bisa mati di situ? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Orang pahlawan iman seperti Antipas ini bisa mati di situ, di hadapan kamu. Dalam Saudara Nama dikatakan, walaupun di dalam masa Antipas, saksimu yang setia itu yang sudah dibunuh di hadapan kamu di tempat iblis diam. Tampaknya di Pergamus ini ada digambarkan ada suatu, ya, menjadi suatu tempat iblis berdiam. Karena memang di dalam jemaat Pergamus ini masih ada orang yang mempertahankan kehidupan di dalam kebenaran, tapi mengawinkan dengan berhala. Masih ada kepercayaan yang masih yang masih tertanam, mereka belum terlepas. Atau ya kita bisa memahami dari 7 sidang jemaat di Asia kecil ini, mereka semua berdiri di atas kebenaran, ya, di atas pelajaran rasuli, betul, ya. Tetapi 6 dari 7 sidang jemaat ini tampaknya mereka tidak bisa berwaspada, dan mereka juga mulai menyimpang daripada kebenaran. Tapi puji Tuhan, ya, puji Tuhan, intinya adalah Tuhan mengasihi mereka juga, makanya Tuhan datangkan teguran itu. Dan yang terjadi adalah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Antipas ini mati di Pergamus? Tentu ada suatu pertanyaan, ya, kenapa mati? Dia adalah sang setiawan, dia begitu giat, dia pahlawan iman. Namun di situ juga dikatakan tempat iblis diam. Nah, karena memang di situ ada pelajaran Nikolai, ya, pelajaran Bileam dan Nikolai di situ. Jadi ya ini suatu gambaran juga, ya, bagi kehidupan gereja di akhir zaman. Jadi sangat berbahaya juga, ya, di dalam suatu jemaat Tuhan terkadang ada sesuatu yang belum dilepaskan dalam kehidupan jemaat. Walaupun mereka itu sudah mengenal kebenaran, tapi masih ada hal-hal yang belum terlepas, yang akhirnya keberadaan mereka yang justru terikat oleh dunia, mereka inilah menjadi salah seorang jemaat, oknum yang justru membunuh, ya, dapat membunuh orang-orang yang beriman. Ya, walaupun tidak terjadi pembunuhan secara jasmani, tetapi pembunuhan karakter itu terjadi dengan direndahkan, diremehkan, ya, dan sebagainya. Dan kalau kita bercermin kepada jemaat Pergamus ini, bahwa di situ terjadi ada suatu penyembahan berhala, percaya kepada opo-opo, ya, percaya kepada jimat-jimat, percaya kepada ikat pinggang yang bisa memberikan kekuatan, ya, percaya kepada patung-patung dan sebagainya. Lalu di situ ada tari-tarian, ya, ada dansa, ya, dansa-dansaan. Lalu ada perzinahan juga di situ. Dan memang berhala
dansa-dansi, ya, tari-tarian dengan perzinahan itu saling berkaitan, saling berkaitan. Kalau kita mau melihat situasi seperti itu di zaman sekarang, itu saudara pergi ke diskotek aja. Di situ berhala memang tidak berbentuk patung ya. Tapi berhala itu bagaimana mereka memberhalakan suatu suasana musik ya. Lampu klip di tengah itu yang bergerak, nggak tahu kalau sekarang udah nggak ada lagi ya. Itu zaman dulu. Dulu itu bagaikan lampu yang menghipnotis orang yang sambil mendengarkan musik dan mereka menari-nari. Ya, ditambah lagi mereka di situ udah berpesta pora bukan karena merayakan kemenangan Kristus, merayakan firman Tuhan, memuji Tuhan, tidak. Tetapi bagaimana mereka memuji, entah itu suasana musik yang menyenangkan, yang menggirangkan mereka, ya, entah itu hasil efek dari obat-obatan yang mereka telan, yang mereka konsumsi tanpa mereka sadari. Jadi mereka memuji, oh obat ini sangat enak ya. Mereka sungguh senang sekali. Itu kan sama seperti kita memuliakan Tuhan. Tapi orang-orang dunia seperti itu, mereka sungguh mencari obat itu. Karena mereka berpikir 6 hari mungkin mereka bekerja, mumet, banyak persoalan, mungkin di dalam rumah ada persoalan, di kantor ada persoalan, mungkin juga ada anak-anak Tuhan, di dalam pelayanan pun ada persoalan. Tapi pelarian mereka itu mengikuti dunia, cara-cara dunia. Akhirnya, wah ini luar biasa ini obat. Bisa bikin sukacita ya, bisa bikin kehidupan menjadi mabuk ya, mabuk anggur dunia ya. Nah, ini berbahaya. Minuman alkohol itu kan bisa yang mereka pikir bisa menghilangkan pusing ya, bisa senantiasa justru kita yang cemberut jadi tersenyum, jadi ketawa-ketawa. Yang tadinya kita malas bicara, nggak mau bicara, tapi dengan obat-obatan, dengan minuman alkohol itu kita jadi fasih berbicara. Jadi semua kita ceritakan ya, dari aib sendiri, aib orang pun kita ceritakan. Cuma karena dorongan obat-obatan dan minuman itu ya. Itu kan sesuatu hal yang justru dicari manusia. Pelarian mereka ke sana. Nah itu kalau kita kaitkan, refleksikan dalam dunia sekarang ini. Jadi hati-hati. Dan ini ditujukan kepada gereja. Jadi khusus kepada anak-anak Tuhan. Jangan selalu berpikir kita ini orang gereja, kita ini ya luput dari cara-cara dunia. Justru banyak juga yang seperti itu. Bayangkan kalau itu terjadi di dalam bait Allah, dalam pemahaman rohaninya. Di bait Allah saja terjadi, ya betapa rusaknya itu orang yang tidak hidup di dalam bait Allah. Dari rohaninya saja yang menjadi patokan saja itu sudah ada kerusakan, apalagi di luar sana ya. Jadi jangan serta-merta juga mungkin kita terintimidasi. Ada juga orang-orang ya yang mungkin dia dikatakan anak Tuhan, ketika hidup dia duniawi dia bilang aku kecewa dengan orang-orang gereja, lebih baik aku hidup dengan orang-orang dunia ya, bisa menyenangkan aku ya, bisa menghibur aku ya. Tapi memberikan penghiburan, diajak senang-senang, mabuk-mabukan ya, ke tempat-tempat hiburan. Daripada orang gereja semua munafik. Sebenarnya orang gereja itu yang sebenarnya ya mereka itu justru hidup di dalam kekudusan. Mereka hidup dalam kebenaran. Mereka menjauhi dari hal-hal duniawi itu. Cuma yang membuat itu tercemar adalah orang-orang yang ingin menjadi anak Tuhan tapi masih belum bisa menunjukkan secara nyata. Masih belum siap untuk menerima proses. Itu yang membuat membuat kehidupan anak-anak Tuhan, image mereka itu menjadi rusak ya, karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Bisa dikatakan ada juga golongan-golongan orang fasik. Makanya kan kita sudah tahu ya, dalam suratan Petrus mengatakan 2 Petrus 2 ayat yang ke-19 ya, kalau tahu nggak usah lah
Ya, nggak perlu mereka kenal kebenaran kalau ujung-ujungnya seperti itu juga. Coba kita baca ya. Lebih baik tidak usah mengenal kebenaran daripada sudah mengenal kebenaran tapi berbalik. Ya, akhirnya kan image yang mereka bawa yang tadinya menjadi anak Tuhan tapi akhirnya jatuh. Ya, jadi terbawa-bawa. Akhirnya orang yang tidak tahu, orang-orang awam juga, apalagi orang dunia itu kesempatan. Tuh kan, makanya nggak perlulah kamu pergi ke gereja, nggak perlulah jadi orang Kristen. Lebih baik kita hidup freedom aja lah. Ya. KTP aja yang beragama. Tapi sebenarnya ya kita adalah orang-orang yang bebas. Coba kita baca. Petrus 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Ayat 20. Ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ya, sampai situ saja. Terima kasih. Jadi di situ udah jelas ya. Bagaimana tulisan Paulus itu? Orang yang sudah hidup dalam Tuhan, dalam kebenaran, itu udah terlepas dari kecemaran-kecemaran hidup ya. Ya walaupun ada proses ya, itu proses orang nggak bisa langsung lepas begitu saja. Tapi setidaknya ikhtiar mereka, niat mereka itu baik. Mereka senantiasa menjaga hal-hal yang sekecil apapun, godaan sekecil apapun ya. Biasanya kita jatuh kepada godaan kecil ya, yang kita kompromi, nggak apa-apa lah. Kita pertimbangkan. Akhirnya justru malah terikat. Jadi melakukan hal yang besar ya, dosa besar. Tapi dalam arti kita sebagai orang yang hidup dalam kebenaran, kita harusnya sudah terlepas. Namun kalau kita berbalik, ya itulah. Kita seperti orang yang fasik. Terlebih lagi, kita sudah mengenal kebenaran, justru kita meninggalkan Tuhan dan kita bikin cerita. Nah, itu berbahaya, itu jadi merusak image orang-orang percaya. Ya. Jadi sebenarnya betul saudara, bahwa keadaan yang terjadi di dalam kerohanian kita justru musuh yang paling berbahaya adalah musuh orang dalam ya. Artinya kenapa ada musuh di orang dalam himpunan itu? Karena mereka orang yang tidak setia, mereka tidak tahan. Itu digambarkan kok oleh Rasul Yohanes juga ya. Di dalam 1 Yohanes 2 coba. 1 Yohanes 2 1 Yohanes 2 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18 dan 19. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ya. Ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita. Memang mereka berasal dari antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, bedanya mereka nggak sungguh-sungguh dan tidak termasuk dalam golongan kita karena mereka tidak sungguh-sungguh ya. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, ya, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Ya. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Jadi memang akan terjadi justru orang-orang di dalam ya. Orang-orang di dalam paling berbahaya itu saudara. Nah makanya itu akan nampak. Coba ayat seterusnya, ayat 20. Ayat 20, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Nah, kamu telah beroleh pengurapan kau dalam salinan lama. Kamu telah beroleh karunia. Terus, pengurapan. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ya, jadi itu. Justru kita bersyukur kalau dalam perhimpunan itu dengan adanya karunia-karunia roh. Tapi karunia roh itu harus berkata-kata, harus menyampaikan sesuai dengan kebenaran. Nah,
Nah, ini yang seringkali kita ini ya, lalai ya. Jadi ada juga karena akan terjadi orang yang walaupun dalam kumpulan kita berkarunia tapi menyatakan suatu perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi memperalat karunia itu. Wah, ini ini kejahatan yang besar ini di mata Tuhan, karena sama seperti menghujat Roh Kudus. Ya, seperti menghujat Roh Kudus, meremehkan karunia-karunia roh ya. Karena karunia roh itu diberikan kepada kita supaya untuk menyampaikan kebenaran yang sejati, kebenaran yang murni, bukan sesuatu hal yang dusta. Ya, hati-hati. Jadi semua karunia roh itu juga sebenarnya ditentukan juga dari hati kita. Ya, kalau hati kita penuh dengan penyerahan, saat itulah kita secara langsung kita betul-betul menyediakan hati, mulut kita untuk menjadi alat menyampaikan pesan Tuhan. Kalau kita merendahkan diri, kita penuh penyerahan, artinya kita siap untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Tapi kalau sudah ada bercampur keinginan-keinginan, motivasi di belakang semuanya itu, ya, misalkan hamba Tuhan Lucy ya mendapatkan ilham, wah ada kerinduan, tapi kalau di belakangnya aku ingin bernubuat buat Ibu Setepu, misalkan. Hai Ibu Setepu, sesungguhnya hambaku Ibu Setepu, bahwa sesungguhnya engkau akan membawaku ke negara Swedia berjumpa dengan Ramadan Pramono. Haleluya. Ya, bisa aja seperti itu. Semua untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Nah, itu kan ada yang seperti itu. Ya. Dia pikir kan semuanya itu bukan dia ya, semua itu kan belum lagi nginap di sana. Tapi mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan karunia. Ya mungkin misalkan Ibu Setepu orang yang baru bertumbuh, dia percaya, terima kasih Tuhan, terima kasih ya. Padahal udah mikir nih, ini gimana nih biayanya? Udah mikir kan. Jadi merasa apa ya, antara sejahtera atau tidak sejahtera, antara senang tapi pusing juga mikirinnya ya. Itu ya, segala sesuatu diuji. Makanya ini yang harus kita hati-hati. Ya, jadi itu bukan datang dari jemaat juga, tapi ini juga datang dari kami, kalangan hamba Tuhan. Kan kepada jemaat Pergamus ini, seluruh jemaat di sidang jemaat Asia Kecil, 7 sidang jemaat, itu pertama-tama ditujukan kepada gembalanya, malaikat sidangnya dulu ditegur, baru malaikat sidang setelah mereka merenungkan, mengoreksi, dia sampaikan, dia teruskan itu kepada jemaat. Nah, itu harus hati-hati. Jadi semua kena, bukan saja hamba Tuhan, kepada jemaat juga. Nah, namun yang menjadi pesan kepada jemaat Pergamus ini, hati-hati. Jangan mengawinkan pemahaman firman Tuhan yang murni. Intinya, kalau saya melihat tragedi yang terjadi, Antipas sebagai pahlawan iman kenapa mati di tempat mereka ya, berarti ada sesuatu pengkhianatan ya. Ini sama seperti, sebagai terakhir saja, sama seperti bagaimana di dalam Matius 10 ya, Matius 10 Bentar ya, saya cari. Kamu akan diserahkan gitu. Di kitab Injil pokoknya. Di mana itu ayat?
Ya, kamu akan diserahkan, diseret ke pengadilan, tetapi kamu tidak perlu takut. Ya, silakan. Mas Matius berapa? Coba baca Matius 10. Matius 10 ayat yang ke-18. Ya. Baca dari ayat 16 saja Matius 10 ayat 16 sampai 20. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah Ya, serigala. sampai 21 ya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular Ya. dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, Ya. dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka Ya. dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Terus. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya. Jadi akan ada keadaan seperti itu, keadaan mencekam seperti itu, saudara ya. Namun ya, kita harus bisa mampu menghadapi hal itu. Ya, kita tetap berdoa lah. Kita tetap berdoa agar Tuhan memberikan perlindungan, terlebih hikmat. Karena bagaimanapun menghadapi situasi seperti itu kita harus cerdik ya. Di dalam jemaat ya, di dalam organisasi, tentu kita harus cerdik seperti ular ya. Jangan cuma cukup cerdik aja. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ya. Itu yang membuat kita akan senantiasa aman. Aman di dalam perlindungan Tuhan. Kita juga memang terkadang ada diizinkan Tuhan seperti itu, tetapi kita seharusnya siap ya, bahwa waspadalah kepada semua orang ya. Berarti kita harus berjaga-jaga. Justru yang berbahaya itu sekali lagi dalam kasus ini ya orang-orang dalam yang justru akan menyerahkan kita. Karena mereka lebih tahu kan gerak-gerik kita, bagaimana kerja kita, bagaimana perbuatan kita, bagaimana kegiatan-kegiatan kita. Ya seperti tragedi 30 SPKI, ternyata yang membuat jenderal-jenderal itu terbunuh ya dari orang dalam. Orang dalam yang kasih informasi begini-begini akhirnya dibunuh semua, ya ditangkap semua, disiksa. Jadi memang sudah dari dulu ya, sudah dari dulu itu terjadi. Nah, tetapi dalam hal ini juga ayat ini diberikan bukan berarti kita langsung mencurigai orang-orang sekitar kita. Tidak boleh seperti itu. Artinya itu akan nampak dengan sendirinya. Akan nampak dengan sendirinya karena manusia itu seperti Tuhan mengatakan bahwa manusia itu akan dilihat dari buahnya. Akan kelihatan. Kita sebagai orang percaya ya kami memberikan suatu pemahaman ya, kami mendorong ya jemaat, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kalaupun terjadi seperti itu, selalu yang menjadi senjata kita kembali kepada firman yang saya sampaikan bahwa selalu pegang itu Galatia 6 ayat yang pertama, kedua. Kita melihat keadaan mereka yang udah kelihatan buahnya jahat nih ya, kita harus tetap tenang ya, kita hadapi mereka sebagaimana kita sebagai orang yang rohani ya, harus bisa membaikan mereka, harus bisa tetap menegur mereka, membawa mereka ya, seperti Yudas 20-21 ya, dimana kita seperti memang jalannya proses untuk menarik mereka kembali, menasehati mereka, untuk menegur mereka, untuk membawa mereka kepada kehidupan yang betul lagi, itu seperti merampas dari dalam api.
Jadi terkadang kita juga turut terbakar, ada suatu prosesnya juga ya. Pasti kita kena imbasnya juga. Tapi kalau kita betul-betul ada kerinduan, kita dengan penuh kasih, dengan maksud-maksud baik, saya percaya kita bisa selamatkan itu. Ya. Kita bisa selamatkan orang-orang di sekitar kita, oknum-oknum tertentu yang sudah berbuat hal yang jahat. Ya. Selama kita yang rohani, artinya ya kita bagaimana memiliki kehidupan yang lembut, kan di situ dikatakan dengan roh lemah lembut, dengan kesabaran sambil menjaga diri kita juga. Jadi ya biarlah firman Tuhan pada saat hari ini, apa yang terjadi kepada jemaat Pergamus ya itu pasti akan terjadi di zaman gereja sekarang. Hati-hati dengan penyembahan berhala ya, dengan dansa-dansi ya, dengan segala apalagi berzinahan ya, itu semua sudah satu paket. Penyembahan berhala itu terjadi pastilah, apalagi di gereja jemaat yang begitu besar, pasti juga ada jemaat yang masih aktif ya, jadi member di dalam kehidupan di luar sana ya. Kita tidak tahu, kita tidak mau menghakimi, tapi firman Tuhan tetap harus disampaikan, karena bagaimanapun Tuhan selalu mengingatkan jangan sampai kita bersahabat dengan mereka. Bukan berarti kita merendahkan mereka, kita merasa diri benar, kita kita membiarkan mereka ya. Artinya kita jangan sampai berjabat tangan, jangan sampai kita setuju kalau mereka sudah berbuat salah, kita setuju, kita kompromi. Itu sama seperti kita setuju dengan perbuatan mereka, tidak. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau untuk orang-orang berdosa ya kita welcome kalau bergabung dengan kita supaya sama-sama dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, itu kan pelayanan Kristus seperti itu. Orang-orang berdosa, pezina, tukang judi, pemungut cukai itu disambut. Tapi yang Tuhan mau setelah disambut ya mereka mau hidup dalam kebenaran, meninggalkan segala hal-hal dunia. Dan itu terjadi zaman gereja saat ini. Kita harus hati-hati. Kita harus cerdik seperti itu. Ya, jangan juga sampai kita yang terbawa arus. Jadi hati-hati ya, biarlah kita tetap memandang kepada firman Tuhan yang adalah pedang yang tajam bagai bermata dua. Jadi kita harus berhati-hati kan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan siang sore hari ini kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang sempurnakan setiap perkataan hamba-Mu yang keluar dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang akan sempurnakan, jauhkan semuanya. Jikalau ada Tuhan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tapi biarlah setiap perkataan firman-Mu Engkau yang tanamkan di dalam hati kami, dan itu akan tertanam, akan bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, setelah kami bersekutu dengan firman-Mu, kami rindu hati kami untuk datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkau nyatakan kemurahan-Mu, belas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi sumber jawaban di dalam segala pergumulan hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu penyembahan kami dengan berbagai cara, kami hancurkan, kami tolak, usir semua pekerjaan iblis itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan iblis engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, ribidis aidibidi krai. Terima kasih Tuhan, pagari dengan pasukan malaikat sorgawi. Layakkanlah kami untuk memandang kemuliaan-Mu, mengalami berkat rohani dalam hadirat-Mu yang suci dan kudus adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Oh sungai dari
Bahkan yang akan datang yang maha kuasa Kikredeli Tunoni Christ. Sejahtera dan berbahagialah kamu hamba-hambaku dan anak-anakku. Karena aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Sebab itu menyerahlah kamu dengan sungguh-sungguh dan hormat. Perhatikan kamu baik-baik suaraku saat ini, hai hamba-hamba. Mekan tunau di aku sangat mengasihi kamu, sehingga aku buka rahasia kebenaran bagi kamu. Itu no di sebab itu aku bertanya di dalam setiap kehidupan kamu, adakah kamu mengerti firman yang aku sampaikan lewat hambaku tonight? Firmanku itu adalah aku sendiri. Kamu harus hidup berhati-hati di tengah-tengah dunia ini, karena tak dapat tiada kebenaran itu akan nyata di hari-hari akan datang. Make no delays, ada both to come tonight. Karena kalau kamu melihat segala perkara mulai terjadi, tegalah kamu serta mendengarkan. Karena kelepasan bagi gerejaku sudah dekat. Hamba-hambaku dan anak-anakku, kamu adalah orang-orang yang patut bersyukur kepadaku. Kalau aku boleh panggil dan masukkan di dalam rencanaku, ini satu tanda bahwa aku membutuhkan tenaga kamu yang siap untuk melayani pekerjaanku yang ada. Tapi aku minta supaya kamu bersungguh-sungguh di dalam aku, bukan sekedar melayani aku dengan seada-adanya, tapi aku mau kamu hidup dalam pergumulan. Taat kepadaku serta kamu berani menyampaikan kebenaran yang aku telah ungkapkan kepada kamu, walaupun resikonya berat, hamba-hambaku. Tapi jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, karena roh yang ada di dalam kamu akan memberikan keberanian bagi kamu.
cunodikrai. Sebab itu pelihara kekudusan dalam hidup kamu dan belajar hidup benar di hadapanku, serta berjalan sesuai dengan panggilan yang aku percayakan kepada kamu. Maka kamu akan melihat pemakaianku yang indah dan luar biasa dalam hidup kamu. Netra dilibikam tunodikrai. Aku tetap memelihara setiap kehidupan kamu yang ada di dalam aku. Bekam tunai, kamu tidak perlu takut dan khawatir. Walaupun menghadapi dunia di akhir-akhir ini, masa-masa yang sukar kamu akan alami, Bikrai tunai. Tapi janjiku hamba-hambaku dan anak-anakku, aku tetap memelihara setiap kehidupan kamu. Mengertikah kamu, Lady Kaum Tunadikrai? Saat ini aku merindukan dalam setiap kehidupan kamu, agar kamu terbeban di dalam pekerjaanku. Libatkan diri kamu untuk melayani aku dengan sungguh-sungguh, karena masih banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Lewat kehidupan kamu yang aku panggil, kamu harus menyatakan kebenaran itu, agar ketika kamu selamat, mereka juga akan selamat. Nekle dilokenai Denili anau nili sinikam tunai. Aku perlu beritahukan kepada kamu di hari-hari ini, tetap waspada dan berjaga-jaga. Cintailah doa, Bikrai dilokenai, karena doa yang dapat memberikan kekuatan bagi kamu. Messi Bikong Tunadikrai. Doakan kaum keluarga kamu masing-masing, Bikrai tunai, agar mereka tetap setia di dalam aku. Dekam tunodilis adibun tunodikrai. Dan aku ingatkan hambaku dan anak-anakku, waspadalah kamu di hari-hari ini. Iblis berusaha keras untuk menjatuhkan hamba-hambaku dan anak-anakku. Tapi bagi kamu rahasia kebenaran aku boleh ungkapkan. Rajinkanlah diri kamu untuk mendekatkan diri kepadaku, dan mintalah kekuatan yang daripadaku. Di kaum tunai, mengertikah kamu? Sibikam tunadikrai. Kerjakanlah pekerjaanku dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ada tunai, karena aku berjanji aku tetap menyertai kamu sampai kesudahan alam. Inilah suara rohku, Bikrai tunai. Bikrai tunai, dibikam tunai, Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami boleh diberkati, dikuatkan, dihiburkan roh kami Tuhan, lewat suara roh-Mu ya Bapa. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya hidup kami berkemenangan di dalam Engkau. Kami boleh Tuhan melewati segala tantangan cobaan yang terjadi, semua karena Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Engkau yang memelihara jiwa kami. Engkau yang senantiasa memberikan perlindungan, pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami tetap berdoa Tuhan bagi sidang jemaat-Mu, Gesbon Efrata Tuhan maupun Goshen. Kau tetap memberkati kehidupan mereka ya Bapa, di dalam segala pekerjaan, usaha maupun bisnis yang mereka jalankan, besar kecil Tuhan, Engkau berperkara di dalam kehidupan mereka, agar mereka senantiasa memuliakan nama-Mu, boleh melihat ada kemenangan-kemenangan yang Kau nyatakan lewat berkat dan janji firman-Mu. Khusus untuk Ibu Sitepu juga Tuhan, hamba-Mu, Kau mengerti dalam segala kerinduan hatinya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan hidupnya.
mengenai Tuhan kehidupan pribadi, panggilannya maupun kaum keluarganya, khususnya bagi anaknya Pramono yang ada di Swedia bersama keluarga. Tuhan, kiranya Engkau sumber jawaban di dalam setiap doanya Tuhan. Engkau mengerti dan Engkau mengasihi kehidupan hamba-Mu ini. Kau pasti akan mendengar Tuhan dari setiap doa dan permintaannya. Biarlah pada saat ini Tuhan Kau juga memberkati Tuhan keberadaan Ibu Setepu maupun Pramono yang ada di Swedia. Kau berikan Tuhan kasih karunia-Mu dalam kehidupan Pramono. Moa Tuhan bersama Tuhan Clarissa dan juga Arthur. Biarlah Engkau memberkati keluarga ini ya Bapa. Bahkan keluarga Moa di sana juga Engkau tetap memberkati segala kegiatan aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Tuhan Kau buka jalan, Kau lindungi, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, agar mereka juga dapat melewati hari-hari bersama dengan penyertaan-Mu dan mengalami kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan juga buat Ibu Setepu ya Bapa, di dalam segala aktivitas kegiatan apapun yang dia kerjakan setiap harinya. Biarlah dia kerjakan dengan roh takut akan Engkau, dan Kau selalu menyertai setiap langkahnya. Apapun yang dia kerjakan, rencana-rencananya Tuhan di hari depan, Engkau tetap membuka jalan. Bahkan keluarga besar Ibu Setepu Tuhan juga Engkau jamah dan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga Ibu Gembala Tuhan Cimanggis, Ibu Pendeta Tuhan Aryani Polii, Kau tetap memberkati, memberikan hikmat, kemampuan untuk senantiasa membawa jiwa-jiwa yang dimenangkan di dalam Kristus Yesus, yang memberikan pertumbuhan iman sampai kepada iman yang dewasa. Melalui penggembalaan yang ada Tuhan, biarlah kepercayaan ini Tuhan boleh senantiasa dipertambahkan kesungguhannya Tuhan di dalam melayani jiwa-jiwa, dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan, masuk di dalam keselamatan rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kaum keluarga hamba-Mu juga di Cimanggis, Kau berkati Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu. Kami juga si pastori, baik hamba-Mu Tuhan, istri bersama dengan anak, maupun orang tua hamba-Mu Ibu Gembala dan juga Tuhan hamba-Mu Lucy, diberkati Tuhan. Keluarga besar di tempat ini juga Engkau tetap memberkati, menjamah dan menguatkan iman kami semua, agar kami selalu Tuhan menjadi orang yang berharap sungguh kepada Engkau, karena Engkaulah yang menjadi kehidupan kami. Engkaulah yang memberikan keselamatan, kemenangan oleh anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Kami akan sudahi ibadah Beston puasa kami pada saat hari ini. Kiranya Engkau yang memperhitungkan setiap umat-Mu yang percaya, yang menjalankan penyangkalan diri Tuhan. Engkau yang perhitungkan dan membalas berkat, dan Engkau pasti mendengar setiap pergumulan doa kami. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anak-Nya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan dan pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal, sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Puji Tuhan. Setepu ada penglihatan? Ada penglihatan? Mah? Ya, tadi cuma awalnya sih cuma lihat waktu lihat kemudian turun, cuma lihat Tuhan berdiri begitu. Itu kan, waktu dia berbicara itu kita cuma ikut cuma sesuai dengan umatnya. Ini kali saya lihat begitu. Tiba-tiba Tuhan masuk ke jalan depan dan begitu ya. Main kelas. Perjalanan kamu tetap ada di jalan kebenaran dan Tuhan begitu. Tidak usah perlu takut dengan Allah itu, karena memang Tuhan bilang firman itu harus aku genapi. Katakan mereka kamu yang percaya
saya tidak pernah takut. Dia pulang lagi saya itu pasti kami percaya bahwa sesuatu aku tidak menolong dan membantu. Tetapi dia doakan dan keluarga kamu. Jadi Tapi pas kata Aci itu saya sedih banget saya jadi doakan keluarga kamu ya tidak pikir memang sih banyak ya keluarga di luar itu belum ada yang tuh yang belum terima Tuhan ya. Kita tetap harus doakan semua yang memiliki musuh di dunia pokoknya keluarga lah. Tetap setia dan tetap semangat tali doakan. Udah. Ya, kegiatan merupakan nasihat, ya tetap setia, ya menjadi saksi Tuhan, jangan takut juga tadi diingatkan buatan untuk memberitakan firman Tuhan, jadi saksi Tuhan. Lalu doakan juga kaum keluarga kita, ya karena mengingat hari Tuhan yang sudah semakin dekat, tentu ya keselamatan yang kita pikirkan adalah bermula dari kaum keluarga kita dulu ya. Karena ya setelah kita percaya Tuhan memberikan keselamatan bagi kaum keluarga, maka ketika kita diutus untuk bangsa-bangsa lain, ya keluarga-keluarga lain pun pasti akan dalam keadaan tenang hati kita ya. Karena sudah dibereskan dari keluarga ya. Segala sesuatu memang semua dari dalam dulu. Dan biasanya memang tantangan yang berat itu dari dalam. Karena iblis juga tidak pernah senang ya melihat keluarga dalam kesatuan. Wah, itu iblis selalu senantiasa banyak cara untuk menghancurkan, mencerai-beraikan ya. Karena persatuan itu penting, apalagi di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, terutama ya yang dihadapi keluarga Gesba ini juga. Ya, itu semua siasat iblis. Yang penting kita jangan terpengaruh, terintimidasi, tetap kibarkan bendera damai sejahtera ya, supaya bisa pulih keadaan. Kalau sudah pulih ya, saya percaya ada suatu pekerjaan Tuhan yang besar yang dipercayakan melalui wadah Gesba ini untuk bangsa-bangsa ya, sesuai dengan misi dan visi dan sesuai dengan pengajaran. Puji Tuhan. Ya, shalom bagi kita semua, salam sehat semua juga yang menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat keluarga di rumah. Shalom.